سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubaraka wa ja'ala ta'atana lillah taqarruban wa qurba. Ashhadu an la ilaha illallah faliqul habbi wan nawa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'di wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah, yang utama kita selalu mengingat Allah dengan memperbanyak ketaatan dan ketakwaan kita di sisinya. Seterusnya kita mensyukuri semua nikmatnya yang tiada terhingga. InsyaAllah Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita. Allah pula membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan dan contoh yang paripurna untuk seluruh umat manusia. Tiada kata lain, kita selalu berusaha mengikuti tuntunan Nabi, khususnya dalam menjalankan ibadah kita, amal soleh kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan sesuai dengan sekian banyak tuntunan Nabi, kita termasuk umatnya Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk dari keinsyafan diri kita sepanjang bulan Ramadan adalah saat Allah mengingatkan kita tentang gelar-gelar kebaikan kita. Siang hari, pagi hari, hingga menjelang berbuka, kita diingatkan bahwa kita adalah shaimin dan shaimah. Keinsyapan bahwa kita adalah shaimin dan shaimat akan mempengaruhi kualitas ibadah puasa kita. Sampai dikatakan oleh Nabi, wa in sabaka ahadun aw qatalaka falyakul inni imruun shaim. Kalau ada yang melakukan tindakan tercela sampai melukai, menyakiti, bahkan memprovokasi, katakanlah, kata Nabi dengan penuh keinsyafan, inni shaim, aku sedang berpuasa. Menjelang berbuka, kita juga menjadi hamba-hamba Allah yang mufattirin dan mufattirat. Ada dua, ia berbuka puasa atau ia menyiapkan hidangan berbuka puasa. Man fattara shaimah. Saat ia sadar bahwa ia berbuka puasa, pasti ia akan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena itulah saat yang sangat mustajab di sisi Allah. Banyak orang yang lupa, padahal saat yang mustajab adalah ketika hendak berbuka puasa. Saking sibuk menyiapkan hidangan berbuka, lupa dengan doanya. Karenanya keinsyapan diri ketika kita menjelang berbuka puasa, mufattirin wa mufattirat, menjadi alasan agar nilai dari berbuka puasa kita bukan sekedar rutin, bukan sekedar hanya memenuhi lapar dan dahaga, tapi bernilai pahala di sisi Allah. Diingatkan oleh Nabi, lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turaddu. Sadarlah, kata Nabi, orang berpuasa ketika saat akan berbuka itu doanya tidak ditolak oleh Allah. Malam hari kita disebut oleh Allah qaimin dan qaimat karena kita menegakkan ibadah sholat. Kita diinsyafkan oleh Allah bahwa malam-malam Ramadan ibadah paling utama adalah sholat. Bahkan disebut oleh Nabi secara khusus, man qama ramadhana, setelah man soma ramadhana. Siapa yang berpuasa Ramadan,
Tapi secara khusus siapa yang qiyam Ramadan? Bahkan nanti ada khusus lagi di dalam hadis Al-Bukhari, man qama lailatal qadri, khusus kalau qiyamnya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu qiyam yang nilainya sangat besar di sisi Allah. Kata Imam Al-Ghazali, keinsyafan bahwa kita sedang qaimin dan qaimat, berdiri menghadap Allah dalam sholat, itu akan menjadikan kita lebih mengingat Allah. Bapak Ibu, ya, mengingat Allah itu kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun sangat mungkin. Tapi yakinlah mengingat Allah dalam sholat lebih utama. Wala zikrullahi akbar. Sungguh mengingat Allah di dalam sholat, karena ayat sebelumnya adalah tentang sholat, lebih utama nilainya. Keinsyapan ketika sholat bahwa dia sedang menghadap Allah, itu akan menjadikan sholatnya lebih bernilai di sisi Allah. Karena ada orang yang menunaikan ibadah sholat, tapi hatinya sedang berada di tempat yang lain, pikirannya sedang berada di lokasi yang lain. Itulah keadaan keinsyapan yang diingatkan oleh Allah, bahwa malam-malam Ramadan kita menjadi qaimin dan qaimah. Malah menjelang akhir Ramadan kita disebut mu'takifin dan mu'tafikat, yaitu orang yang siap iktikaf. Memang kita datang ke masjid 5 menit juga dihitung iktikaf, walau sa'ah, meskipun sekejap. Tapi kan beda nilainya sekejap dengan lama. Dan tidak ada orang yang iktikafnya lebih lama kecuali malam-malam terakhir Ramadan. Padahal setiap saat kita iktikaf ketika masuk ke masjid, tapi kan cuma 5 menit, 30 menit. Kalau antara subuh sampai syuruk mungkin hanya 1 jam. Tapi Allah perkenankan kita iktikaf 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kalau itu sebagai bahan keinsyapan, maka nilainya lebih tinggi lagi. Bukankah ketika iktikaf doa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah bertanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesuai dengan surat Az-Zumar 56, memang keinsyafan itu atas 2 hal. Atas dosa yang dilakukan sehingga kita tidak lagi melakukan dosa yang sama, atau atas antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Nanti kata Allah menyesal di yaumil akhir karena tidak insyaf di yaumid dunya. Ia mengatakan ala ma farrattu fi jambillah, karena aku tidak sempurna mengabaikan kewajiban-kewajiban Allah dalam keadaan hidupnya. Itulah keinsyapan. Keinsyapan karena mungkin kita kurang sempurna di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Keinsyapan karena dosa-dosa kita amat sangat banyak. Karenanya doa yang dituntun oleh Nabi adalah Allahumma innaka afuwun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, mencintai permaafan, fa'fu anni, maka maafkan hamba ya Allah. Padahal kita yakin doa itu amat sangat banyak, dan doa itu boleh doa apapun. Tapi ketika Aisyah bertanya, ya Rasul, aro'aita in adraktu lailatal qadri maza aqul. Bahasanya luar biasa, ya Rasul. Karena di depan umum Aisyah mengatakan ya Rasulullah, kalau di rumahnya suamiku, tentu itulah bahasa pendidikan. Kita pun sama, anak dengan ayah. Kalau di kantor ya sebutlah gelar ayahnya, tapi kalau di rumah enggak usah pakai sekretaris pribadi, langsung aja ketemu. Karena di ruang publik, maka Aisyah menyadari posisi suaminya adalah Rasulullah. Maka ia tanya, ya Rasulullah. Kalau di rumah tentu Aisyah memahami posisi suaminya, wahai suamiku, wahai abangku. Kata Aisyah, kalau aku mendapatkan atau aku yakin malam itu Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Masya Allah, luar biasa bijaksananya Sayyidatuna Aisyah. Beliau tidak bertanya apa yang aku kerjakan. Beliau tidak bertanya ibadah apa yang aku laksanakan malam-malam Lailatul Qadar. Tapi pertanyaannya,
apa yang aku ucapkan. Kenapa? Kalau apa yang aku ucapkan kita semua bisa. Apalagi cuman Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kalau madza a'malu, apa yang aku kerjakan, mungkin kita tidak sanggup. Karena apa yang dilakukan oleh Aisyah, apalagi oleh Rasul, mungkin kita tidak sanggup. Tapi dengan mengucapkan Allahumma innaka afuun, kita jadi sanggup. Itulah bijaksananya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatuna Aisyah. Kemudian kenapa pula Allahumma innaka afuun? Karena semuanya boleh. Orang yang sedang, wanita yang sedang haid boleh. Tapi kalau sholat enggak boleh. Kalau ibadah baca Quran, sebagian mengatakan boleh, mayoritas mengatakan enggak boleh. Tapi baca doa, siapapun boleh. Bahkan dalam keadaan tidak suci pun boleh. Sambil tidur pun boleh. Karena itikaf ternyata ada dua kategori Bapak Ibu. Ada yang sholat untuk tidur untuk itikaf, ada yang itikaf untuk tidur. Kalau tidur untuk itikaf berarti tidur itu media supaya itikafnya bagus, tujuannya itikaf. Tapi kalau itikaf untuk tidur berarti itikaf itu sarana supaya tidurnya nyenyak. Itu kebalik. Yang tepat tidur untuk itikaf. Sarana penginsyapan diri terjadi manakala kita disebut oleh Allah dengan mu'takifin dan mu'tafikat. Bahkan yang tertinggi keinsyapan kita saat kita dipanggil oleh Rasul taharraw lailatul qadri, yaitu carilah, terus menerus carilah Lailatul Qadar. Itu tingkatan tertinggi. Karenanya surat Al-An'am 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Siapa yang melakukan apapun kebaikan, bagaimana dengan kebaikan mencari Lailatul Qadar? Kebaikan apapun kata Allah adalah falahu asyru amsalihha. Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Tapi untuk orang yang cari Lailatul Qadar kemudian dia mendapatkannya bukan 10 kali lipat, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Tidak ada kelipatan yang lebih tinggi dari kelipatan 1000. Ya, yang lain 27 derajat kelipatan juga, yang lain 100.000 kali lipat kelipatan juga. Tapi ini kelipatannya lebih dari 1000 bulan. Tidak ada keinsyapan yang lebih tinggi saat kita menyadari sayang Lailatul Qadar ini nilai kelipatannya 1000 bulan lebih. Kalau kemudian tidak sungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar, kita tidak akan menemukan lagi di luar Ramadan. Karena kalau Ramadan berakhir berarti Lailatul Qadar berakhir. Jangankan Ramadan berakhir, hatta matla'il fajar, kalau sudah terbit fajar Lailatul Qadar selesai. Untuk malam itu kita cari malam berikutnya sampai di sidang isbatkan bahwa sudah masuk 1 Syawal, berarti tidak bakal lagi ada Lailatul Qadar di tahun ini. Mudah-mudahan tahun yang akan datang. Maka menurut Imam Al-Ghazali, keinsyapan tertinggi saat kita hanya dengan Allah. Iktikaf itu kan media kita dengan Allah karena bersifat personal. Ibadah kalau semakin personal itu semakin tinggi nilai keinsyafannya karena hanya dia dengan Allah. Tapi kalau bersifat kolektif memang agak sulit. Meskipun bisa tapi agak sulit. Maka munajat itu dilakukan personal. Iktikaf itu personal hakikatnya meskipun bareng-bareng di masjid. Tapi kan ibadahnya personal, sholatnya sendiri, baca Quran sendiri, nangis sendiri. Tapi dibimbing, sholat berjamaah dulu, baru nanti dia melakukan munajat, kontemplasi. Itu alasannya kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan, inilah sarana keinsyapan tertinggi saat kita iktikaf mencari Lailatul Qadar. Kalau mudik nggak bisa meyakini keinsyapan diri karena sedang mudik berbahagia. Tapi kalau sedang berada di masjid dalam waktu yang cukup lama di malam-malam yang mulia, itulah keinsyapan akan lebih muncul. Terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan menjadi media keinsyafan adalah dengan kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullah,
nggak ada yang lebih tinggi. Bayangkan satu huruf 10 kali lipat. Satu huruf, man qara'a harfan min kitabillah. Padahal Al-Quran terdiri dari berapa huruf? Bisa dibayangkan. Kita insyafkan diri, ya Allah, yang aku baca adalah kalamullah, yang berbeda dengan kalam-kalam yang lain. Meskipun kalam yang lain berbahasa Arab, tetap tidak akan menandingi pahala yang kita baca kalau yang kita baca hurufnya huruf Al-Quran. Padahal sama-sama huruf bahasa Arab. Ada huruf di hadis bahasa Arab, ada huruf pelajaran bahasa Arab juga bahasa Arab, ada huruf nahwu bahasa Arab. Tapi huruful Quran khusus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan oleh Rasul, kalau orang kesulitan baca Quran wa huwa alaihi syaqun, malah didobel oleh Allah 2 kali lipat. Falahu ajron itu bukan 2 pahala, 2 kali lipat. Karena satu huruf 10. Sekarang kalau orang kesulitan, syakun, bahkan disebut ya ta'ta'u fihi, terbata-bata. Sa enggak nyampe, ja enggak nyampe, cuman ba dan ta, maka disebut terbata-bata. Terus bata-bata saja, enggak nyampe ya, enggak nyampe waw. Maka itu istilah dari Rasul, bahwa kalau sulit malah ditambah lagi kelipatan pahalanya. Kenapa? Karena dia menginsyafkan dirinya yang dibaca kalamullah. Kalau mudah berarti yang dibaca bukan kalamullah. Memang sulit membaca Al-Quran, maka ada ilmunya, maka ada tuntunannya, maka ada kaedahnya. Namun semangatnya adalah Rasul setiap malam didatangi Jibril khusus untuk tadarus, bukan untuk baca. Tadarus itu adalah memaknai, mentadaburi, memahami, merenungkan dan menghayati. Kalau Al-Quran sampai proses penghayatan, sampai proses pentadaburan, perenungan, maka yakin akan melahirkan keinsyafan diri. Itulah tema kita adalah jadikan Ramadan sebagai sarana keinsyafan. Mudah-mudahan gelar-gelar kebaikan Allah untuk kita semua dari pagi hari, so'imin so'imat, kemudian mufattirin mufattirat, kemudian qaimin qaimat, wa khususnya mu'takifin dan mu'takifat, qari'in dan qari'at, kemudian mutadarrisin dan mutadarrisat, mutadabbirin dan mutadabbirat, dan seluruhnya, musaddiqin dan musaddiqat, muzakkin dan muzakkat, semuanya adalah sarana kita untuk lebih dekat dengan Allah sebelum nanti ada hasrah yang paling tinggi. Maka Az-Zumar 56 Allah menyebutnya ya hasrata. Kata Imam Ibnu Ashur, al-hasrah itu an-nadamah asy-syadidah. Jadi penyesalan yang paling tinggi, penyesalan yang paling besar. Sebelum menyesal, maka Ramadan inilah sarana keinsyafan kita bersama. Dosa kita banyak dan kita mengamalkan kewajiban juga belum sempurna, maka kita tingkatkan itu, kita hindarkan hal-hal yang tercela, dan kita tingkatkan kebaikan-kebaikan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ridhai kita semua, Allah catat pahala yang melimpah di bulan Ramadan, Allah juga ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, catatan ringkas tentang Ramadan sebagai media untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang insaf, bahasa Arabnya. Bahasa kitanya insyaf. Enggak tahu pakai y atau s saja, insaf. Tapi saya baca di panitia itu Ustaz Zain insyaf. Ya sudahlah, insyaf. Bahasa Arabnya insaf. Insaf itu memperhatikan, insaf itu adalah seksama, insaf itu adalah betul-betul dia fokus pada ibadah-ibadah Ramadannya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.